Semarang isn't just a story of modernity. It also holds a gateway to the past. Standing majestically in the post-modern Joglo style on a 1.8-hectare site, this is the Rangga Warsita Central Java Provincial Museum. Named after the great poet of Surakarta Palace, Raden Ngabehi Rangga Warsita, this place is not merely an old building, but the largest and the most comprehensive museum in Central Java. Stepping inside, we are greeted by a collection of over 59,000 items spread across 4 exhibition halls. From natural wonders such as an authentic meteorite that fell in Karanganyar in 1984, Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Chandra sebagai pemandu di Museum Rangga Warsita. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Alia dari UNES semester 6 Prodi Sastra Inggris. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai terkait museum ini? Silakan. Oke, jadi seperti ini Bu. Museum ini kan sudah didirikan sejak tahun 1900-an ya. Kalau 1989. 1989. Oke. Mungkin Ibunya bisa menceritakan bagaimana awal mula didirikannya Museum Rangga Warsita di Semarang ini? Jadi ini sebenarnya tadinya atas inisiasi dari Kementerian Kebudayaan. Jadi ini didirikan mulai dibangun itu 5 tahun sebelum 1989. Jadi pembangunannya 5 tahun, kemudian diresmikan oleh Menteri Kebudayaan pada waktu itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu Dr. Fuad Hasan. Nah, untuk penamaan Rangga Warsita itu sebenarnya yang memilih nama itu Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu. Pada waktu itu ada pemilihan antara nama Museum Jawa Tengah atau Museum Rangga Warsita, dan ternyata yang dipilih adalah Rangga Warsita, walaupun ini adalah museum umum. Dalam arti kita nggak hanya koleksi dari tokoh Rangga Warsita aja, tapi sebenarnya ini koleksinya di sini itu mencakup koleksi umum semuanya tentang kebudayaan di Jawa Tengah yang ada hubungannya dengan Jawa Tengah lah semuanya. Misalnya ada pakaian adat di Jawa Tengah, kemudian ada joglo, ada dapur Jawa Tengah zaman dulu tuh kayak apa sih, kayak gitu misalnya. Nanti bisa dilihat di atas. Kita total ada 60.000 koleksi, banyak banget Bu. Iya. Oke, dari tadi kan Ibunya udah mention ya bahwasanya di sini terdapat banyak ruangan dengan fasilitas atau koleksi yang sangat berbeda-beda. Nah, kira-kira di sini tuh ruangannya ada berapa spesifikasi ya Bu? Gitu. Kalau ruangannya itu ada 8. Jadi 4 di gedung bawah dan 4 di gedung atas. Kalau di gedung bawah ini yang gedung ABCD, kemudian di atas juga ABCD ya. Kalau di gedung bawah ini kita sekarang ada di gedung A bawah ya. Ini ada koleksi batu-batuan di sana. Kemudian ini juga ada masterpiece atau koleksi unggulan museum ini ya di sini. Kemudian ada
di sana ada pojok Ronggowarsito. Ini sebenarnya baru nih, yang pojok Ronggowarsito itu sebenarnya merupakan permintaan dari Menteri Budaya saat ini gitu. Jadi waktu itu berkunjung ke sini dan kok ini nggak ada koleksi Ronggowarsito gitu. Jadi terus kita bikin ada pojok Ronggowarsito di situ. Sebenarnya bukan peninggalannya Ronggowarsito sih. Kalau peninggalan Ronggowarsito kan ada di Solo ya. Kalau ini paling ada miniatur musola yang dipakai Ronggowarsito untuk mengaji dulu di Jawa Timur. Itu terus ada buku-buku tentang Ronggowarsito. Itu. Kemudian ini di gedung A, kemudian nanti di gedung B nanti ada masa prasejarah dan masa klasik Hindu-Buddha. Bisa dilihat di sana nanti. Kemudian di gedung C itu ada koleksi masa Islam dan masa perjuangan. Kemudian di gedung D bawah itu ada koleksi budaya di Jawa Tengah. Kemudian naik ke gedung D lantai 2. Kita naik ke lantai 2, ada gedung D itu koleksi kesenian di Jawa Tengah. Terus yang di sebelahnya di gedung C itu ada koleksi yang berhubungan dengan budaya Jawa Tengah di masa lalu. Misalnya itu ada pesalen, ada ada ukir-ukiran, jadi rumah zaman dulu gitu loh, ada joglo, kemudian ada dapur umum, dapur zaman dulu, terus ada juga macam-macam gitulah. Terus yang di gedung B itu ada koleksi keramik dari Cina sih sebenarnya. Jadi kan dulu banyak pedagang Cina datang ke Indonesia ya. Nah itu ada peninggalan-peninggalannya. Kemudian di gedung A itu ada koleksi yang berhubungan dengan mata pencaharian penduduk Jawa Tengah. Misalnya sebagai nelayan, pengrajin batik, pengrajin lurik seperti itu. Iya. Oke, tadi kan ibunya bilang bahwasanya terdapat fasilitas atau koleksi baru pojok Ranggawarsita. Itu kalau boleh tahu diadakannya mulai tahun berapa, Bu? Baru aja sih. Tahun ini? Enggak. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Pertengahan tahun kemarin. Ya. Oh, oke. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kalau dilihat dari depan, ini kan bangunan museum ini sangat uniknya, kayak khas banget dengan kejawaannya, dengan apa joglo, ya? Ada Iya, joglo gitu. Betul. Mungkin apakah ada filosofi di balik desain tersebut, Bu? Ya sebenarnya kita cuman ingin menonjolkan budaya Jawa Tengah aja sih kalau untuk joglo itu. Oh, oke. Karena joglo kan juga merupakan rumah adat dari Jawa Tengah ya. Iya, betul. Lalu untuk kalau boleh tahu mengenai sejarah Ranggawarsita sendiri, Bu, Dewi Ranggawarsita, betul? Dewi Ranggawarsita. Ranggawarsita itu laki-laki. Oh, laki-laki. Maaf ya teman-teman. Ranggawarsita itu pujangga terakhir dari Keraton Surakarta. Iya. Boleh diceritakan sedikit, Bu, terkait Ranggawarsita? Iya. Jadi Ranggawarsita itu dulu namanya Bagus Burhan. Jadi kemudian anaknya tuh diceritakan tuh agak bandel gitu ya. Terus kemudian beliau dikirim ke Jawa Timur untuk berguru, untuk mengaji di pondok pesantren Timalar di Jawa Timur. Nah itu makanya di situ ada miniaturnya itu ya, ada miniatur musolanya yang dipakai Ranggawarsita untuk mengaji. Tapi juga karena bandel itu Ranggawarsita pernah melarikan diri dari pondok. Jadi kayak anak zaman sekarang ya, mungkin ada juga yang melarikan diri ya dari pondok ya. Betul. Nah, itu melarikan diri tapi kembali ke pondok lagi, dan setelah itu dia mulai mau belajar mengaji secara sungguh-sungguh. Nah, kemudian juga akhirnya menikah dengan Ayu Gombak, dan
setelah menikah itu juga sempat ke Bali. Perjalanan spiritual seperti itulah. Ya, kemudian juga dia diangkat menjadi pujangga terakhir di Keraton Surakarta. Oke, baik. Mungkin sesi pertanyaannya cukup sampai sini dulu, Bu. Nanti kita lanjutkan sambil melihat-lihat museum ini. iya. Terima kasih ya, Bu. To the historical splendor of the Golden Hall, which owes us jewelry from the Hindu-Buddhist era. Not to be missed, the diorama representing the nation's struggle in building C takes us back to relive the spirit of the 5-day battle in Semarang. However, history is now more accessible than ever. As the hub for the free double-decker tour bus service, the Ranggawarsta Museum has transformed into an educational and recreational center for residents and young people alike. Waiting for the bus is no longer boring when we can explore and learn about our own cultural identity. Oke, selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat pagi Mbak, saya bernama Pak Wahid. Oke, perkenalkan juga Pak, nama saya Alia dari mahasiswa UNES Angkatan 23. Izin wawancara Bapaknya boleh? Boleh? Oke. Saya izin bertanya. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Oke, siap. Saya izin bertanya terkait ini sih Pak. Bagaimana kalau menurut penglihatan Bapak sebagai pekerja di sini, pengunjung di sini itu kebanyakan datangnya pada hari libur atau hari kerja seperti ini? Untuk para pengunjung yang di sini, untuk naik bis muter-muter kota Semarang, untuk hari Senin sampai dengan Jumat itu adalah pelayanan untuk rombongan, yaitu dengan cara membuat surat permohonan ke kantor. Setelah surat permohonannya dikirim ke kantor, nanti dinaikkan, didisposisi, nanti dibuatkan jadwal oleh admin. Kebanyakan yang untuk hari Senin sampai Jumat itu untuk pelayanan rombongan, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu itu pelayanan umum. Ya, antusiasnya ya sangat bagus. Rame. Ya. Berarti untuk hari weekdays atau Senin sampai Jumat itu untuk bisnya hanya melayani buat rombongan saja yang sudah reservasi. Sedangkan untuk Sabtu Minggu itu untuk masyarakat umum bisa menaiki bis ini semuanya. Pelayanan rombongan, Mbak. Rombongan. Berarti kalau kayak gitu rata-rata pengunjung di sini tuh kebanyakan datangnya pas hari kerja atau hari Minggu, Pak? Pas hari kerja, Mbak. Hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau misalnya hari libur nih, Sabtu atau Minggu, itu juga pengunjungnya tetap banyak ya, Pak? Tetap, ya, tergantung yang daftar langsung di sini, Mbak, di pos. Hari Sabtu dan Minggu kan pendaftarannya kan langsung di pos. Lalu ini, Pak, kira-kira kalau tidak salah kan pendaftaran bis ini gratis ya? Gratis. Kok bisa gratis gitu? Bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Gratis karena pemerintah ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin mengenalkan wisata di Kota Semarang ini supaya bisa mengetahui masyarakat banyak. Makanya pemerintah itu mendukung program pariwisata di Kota Semarang. Oke. Berarti ini dari Dinas Perhubungan ya, Pak? Dari Dinas Perhubungan. Untuk jam operasional bisnya jam berapa aja, Pak? Untuk jam operasional dari jam 8, jam 11, dan jam 3. Nah, itu untuk setiap hari? Untuk hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu full dari pagi sampai malam. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Dian. Ibu Dian. Oke, Ibu Dian boleh saya wawancari sebentar? Boleh. Kira-kira ini berapa kali kunjungan Ibu Dian ke museum ini? Baru 2 kali ini Baru sih. 2 kali ini. Kalau untuk
fasilitasnya apakah Bu Dian sudah mencoba semuanya? Kurang itu sih Kak, kayak turun di destinasi gitu Oh, sih. kurang di Tadi destinasinya. cuma muter gitu sih. Berarti tadi sudah mencoba di si Kenang ini ya? Iya, Oke. udah. Kalau boleh tahu, tadi berangkatnya jam berapa Bu? Jam 8. Jam 8. Destinasinya ada di Kita tadi ke Taman Indonesia Raya. Taman Indonesia Kaya. Terus muter Kota Semarang aja sih Kak. Motor Kota Semarang. Tapi untuk transitnya atau berhentinya itu di TK. Iya, TK. Oke. Ibu dari rombongan mana Ibu? TK PGRI 105 Kota Semarang. KM PGRI Sari. 105 Semarang. Iya. Oke. Jadi ini seperti studi tour gitu ya Bu? Iya, itu outing kelas sih Kak. Outing kelas. Untuk wisata edukasi melihat kayak sejarah-sejarah gitu sih, Iya. dijelasin juga sama tour guide-nya. Selain menaiki bus si Kenang ini, apakah Ibu dan juga rombongan dari TK juga memasuki Museum Ranggawarsitanya? Kebetulan enggak sih. Kebetulan enggak. Berarti cuma menikmati fasilitas Iya. di sini. Iya, Gimana perasaannya Bu menaiki Senang. fasilitas ini? senang sih, Senang. seru sih. Kayak Syarat-syaratnya apa aja Bu? Gampang atau sulit? kalau biasanya kalau lihat di Instagram sih KTP sih khusus Kota KTP. Semarang. Oke, berarti untuk daftarnya cuma pakai KTP, Iya. nggak pakai uang ya Bu? Nggak pakai berbayar. gratis 100%, Gratis. pasti happy. 100% gratis, Iya, pasti iya. happy. Oke, mungkin dari Ibunya ada kesan pesan tersendiri dari menikmati fasilitas di Ranggawarsita ini? Itu sih yang jualan sih. Yang jualan gimana? Agak maksa sih Oh, yang agak mainan. maksa. Iya, bikin anak-anak kan rewel gitu, Iya. agak marah gitu sih. Terutama yang mainan aja ya Bu. Kalau Iya, yang mainan. makanan Aman. Aman. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Dian Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya. Ranggawarsita is proof that history remains alive and relevant in these ever-changing times. Let's learn from the past to move further into the future. Curtains moving with the breeze, sunlight dancing quietly. No alarms, no rush. Ranggawarsita is proof that history remains alive and relevant in these ever-changing times. Let's learn from the past to move further into the future.